Anda kembali di Kabar Petang dan kita lanjutkan kembali perbincangan saya langsung ke Pak Sutan. Terputus sebelum jeda tadi Pak Sutan bahwa apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum pada saat penangkapan yang kemarin menyebut ini merupakan kado tahun baru 2014 dan di atas segalanya adalah terima kasih untuk SBY. Benarkah ini kemudian adalah tangan SBY begitu yang bekerja, Pak Sutan? Begini, sebelumnya saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya membacakan saya membacakan hadis Rasulullah dulu untuk kita semua, ya, supaya baru saya bisa jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan, itu kok jadi lari jadinya ini bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila menyenangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya. Dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Ya, di sini yang kita tarik. Jadi sebenarnya kejadian ini yang merekayasa kan yang Maha Kuasa. Tidak ada Pak SBY merekayasa supaya seorang saudara kita, mantan ketua umum Demokrat, sahabat saya, dimasukkan ke KPK. Nggak ada seorang bapak ingin anaknya teraniaya. Percayalah. Tapi yang ada sekarang seolah-olah Pak SBY pidato di Tanah Suci untuk ada signal menangkap Pak Anas. Enggak. Kalau Pak Anas itu tidak bersalah, KPK itu kan tidak mungkin berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kami juga prihatin sebenarnya. Kenapa kok tiba-tiba ada dibilang kado untuk Pak SBY, seolah-olah Pak SBY gembira, percaya SBY prihatin. Dan termasuk kita sahabat Pak Anas ini prihatin. Maka kembalikan ke hadis tadi. Kalau bersabar, insya Allah, Allah sayang kepada Pak Anas. Allah akan mengangkat derajatnya suatu saat. Tapi kalau Pak Anas murka Allah lebih berat lagi. Pak Sutan, itu kita sampaikan kepada Pak Anas dan kepada diri kita dan kepada semua kita, Pak, bahwa ini nggak ada yang merekayasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya begitu menyampaikannya. Pak Sutan, kalau memang tadi Anda katakan bahwa semuanya adalah digarisbawahi oleh Tuhan begitu ya. Jadi kalau Anda boleh mentafsirkan kado tahun baru 2014 dan terima kasih untuk SBY yang disampaikan oleh Anas ini, apa maksudnya, Pak? Ya itu tadi kita sayangkan. Untuk apa manfaatnya menyampaikan begitu? Ya, itu kan seolah-olah Pak SBY merekayasa Anas bisa masuk ke penjara. Anda dari tadi saya katakan tipikal pemimpin itu adalah tipikal seorang ayah, seorang bapak. Pak SBY sudah menunjukkan itu. Dan dia sampaikan kepada kita bahwa nggak mungkin dia mau anaknya, saudaranya, kadernya masuk satu persatu ke penjara. Ya. Tapi waktu saat kejadian itu memang kan terkatung-katung kita. 2 tahun kita dihajar terus, Pak Anas dimasukkan terus sama si Najar, kan begitu kan? Ya. Makanya judulnya apa tadi nih? Lembaran apa tadi? Buku ini? Lembaran baru. Lembaran baru Anas. Maka judulnya lembaran baru ini akhirnya yang mengisi siapa? Oke. Ya. Kan begitu kan? Jadi jangan membuat istilah-istilah yang akhirnya membingungkan orang, mengembalikan kepada kita. Saya prihatin terus terang saja saya katakan. Prihatin saya kepada Pak Sutan apa yang dilakukan Pak Anas karena dia sahabat saya. Iya, saya ke Pak Denny. Pak Denny, sebetulnya Anda juga pastinya dekat sekali dengan Pak Anas ya. Apa maksud daripada sindir yang disampaikan Pak Anas itu, Pak Denny? Sebenarnya ini satu cara penyampaian bahwa peristiwa ini adalah rentetan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, gitu. Ini lugas sebenarnya menurut saya. Apa yang disebut Pak Cipta Lesmana bahwa itu tohokan, memang ya tohokan. Karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang harus juga kita lihat. Ini kan peristiwa penahanan sekarang ini bermula dari peristiwa penetapan tersangka. Peristiwa penetapan tersangka bermula dari satu peristiwa-peristiwa lain. Begitu menurut saya ada kaitannya. Ini kan ya secara langsung kita bisa lihat, saksikan, jangan kita ahistoris bahwa ini persoalan beban Anas sendiri dalam menjalankan proses hukum di Sangkara sebagai tapi apakah sebelumnya Pak Anas pernah
ngobrol-ngobrol sebelumnya dengan teman-teman PPI terkait dengan ada hubungannya dengan SBY dan keluarga Cikias begitu Pak? Yang agak aneh memang ketika Pak SBY menanyakan status kepada KPK yang itu diluncurkan dari Jeddah itu jadi perhatian kami terus terang bahwa ini sebenarnya hal yang tidak lazim dipertanyakan meskipun dalam kapasitas Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi dan sebagainya. Tapi pada sisi itu kan Pak SBY juga adalah Presiden Republik Indonesia yang harus bersih, tidak boleh tanya-tanya soal itu. Di DPR saja orang KPK tuh nggak mau ditanya kalau soal kasus kan gitu. Ini Presiden gitu menyatakan hal seperti itu. Apalagi kemudian itu diikuti oleh rapat-rapat majelis tinggi di Demokrat yang menyebutkan Anas harus berkonsentrasi terhadap masalah hukum. Kalau pada saat itu Anas masih menjadi saksi, itu bukan masalah hukum. Masalah hukum adalah ketika ditetapkan sebagai tersangka kan gitu. Loh kok ini ngedului gitu kan, mendahului. Itu kan yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik bagi kita semua gitu. Saya ke Prof. Cip. Kita tahu bahwa sebelum ada kejadian penahanan kemarin bahwa Anas Urbaningrum sempat mangkir dalam KPK, pemanggilan KPK. Kemudian pada saat harus dipanggil juga ia melakukan konfes terlebih dahulu. Baru kemudian sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian datang ke KPK sendiri tanpa kuasa hukumnya begitu ya. Drama-drama yang dibangun oleh Anas Urbaningrum ini sebenarnya apa sebenarnya yang ia capai? Tepatkah yang dia lakukan saat kemarin itu? Itu dalam teori komunikasi disebut teori dramatisism. Anas berusaha mendramatisir nasib yang segera dialami oleh dirinya. Segera itu waktu itu belum ditahan gitu kan ya. Dia konfes dulu, terus juga dia sholat Jumat dulu gitu ya. Anas menurut saya melalui event-event itu berusaha mencari simpati, mencari dukungan. Tapi berhasil dari tidak masyarakat. Simpati itu akhirnya? Tidak begitu berhasil. Karena? Tidak begitu berhasil ya. Publik banyak yang sentimen terhadap Anas ketika dia tidak hadir waktu panggilan pertama atau kedua gitu ya. Itu banyak yang sentimen ya, sentimen negatif. Seolah-olah dia menghindar, seolah-olah dia ketakutan di sana ya, seolah-olah gitu ya. Walaupun di konferensi pers mengatakan saya tidak lari ya, tidak perlu pasukan Brimob datang ke rumah saya menangkap saya gitu ya. Tapi publik kesannya begitu ya. Apa sentimen itu juga terbentuk dari yang sebelumnya pernyataan Anas yang Rp1 saja itu digantung Anas termasuk itu juga. Itu pernyataan itu yang dikejar-kejar sekarang oleh publik ya. Tapi begitu. juga publik banyak yang bertanya-tanya, termasuk saya bertanya-tanya juga. Anas kok begitu berani ya keluarkan pernyataan Rp1 Anas terima dari Hambalang, Anas digantung di Monas. Berani sekali dia. Tunggu sebentar, saya tahu Mas Dino dengan santai ya. Berani sekali, tapi saya merenungkan Anas begitu tinggi PD-nya. Overconfidence. Mungkin Anas punya banyak kartu truf. Itu artinya menguntungkan, kalau tadi Anda bilang simpatinya tidak begitu tepat begitu, itu menguntungkan Demokrat atau bagaimana jadinya Pak? Yang mananya nih? Kalau yang kemarin itu menjelang dia ke KPK, dia berusaha menghimpun simpati lewat jumpa pers. Jangan lupa, jumpa pers itu live. Serentak puluhan juta rakyat Indonesia nonton itu. Anas itu udah bintang luar biasa, bintang politik gitu ya. Dia berusaha, terus kan dia ceritakan kronologis ya, yang seperti pada ini itu kan ya. Itu saya setuju, diawali oleh pernyataan PSB di Jeddah itu kan. Dengan itu Anas ingin memberitahukan kepada rakyat Indonesia, saya ini dizolimi. Ini loh step-stepnya gitu loh. Ya. Seolah-olah seperti Mas itu. Denny Kan peristilahan mangkir ya. Bahwa ketidakhadiran Mas Anas ketika panggilan pertama itu sebelumnya sudah didiskusikan dengan kuasa hukum, dan kemudian kuasa hukum bersepakat untuk mempertanyakan karena adalah hak tersangka untuk mengetahui kejelasan apa yang disangkakan olehnya kan gitu. Di situ ada frase proyek-proyek lain. Itu dipertanyakan oleh Mas Anas ketika munculnya panggilan pertama itu kan. Cuma memang kemudian tidak mendapat jawaban. Yang kemudian dapat surat justru panggilan kedua.
Sampai dengan panggilan kedua kemarin pun KPK tidak memberikan jawaban. Tapi ini lucunya, KPK kemudian, saya baca tadi pagi di sebuah surat kabar, kok justru ada. Padahal yang dipertanyakan itulah adalah hak tersangka untuk mempertanyakan. Tapi kenapa KPK tidak menjelaskan? Kenapa KPK lebih senang lewat media? Tapi muncul pertanyaan itu murni dari Pak Anas terlebih dahulu atau dari kuasa hukumnya? Tentunya sudah didiskusikan. Ini kan bahwa ada problem-problem yang harus kita luruskan. Ini adalah proses law enforcement, penegakan hukum. Harus presisi. Apa yang mau disangkakan, apa yang menjadi masalah itu kan harus jelas dulu. Mas Denny, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah setelah Anas ditahan oleh KPK, publik kemudian bertanya-tanya, selama ini tampaknya Anas memiliki banyak, tadi Pak Cis juga bilang kartu truf, banyak tahu sesuatu. Apakah setelah ditahan ini kemudian hal-hal yang ia ketahui akan terungkap? Dijawab nanti, Mas Denny. Kita sudah terlebih dahulu. Selamat petang, masih akan kembali sesaat lagi. Itu porsi Pak Denny.